Oke, dari kelompok 7. Kelompok 7 ini ada Pak Mul, Bu Sisil, Bu Murti, Bu Felis, Bu Vega. Nah, untuk yang pertama ini saya minta bantuan Bu Felis untuk membacakan dulu. Jadi quote-quote-nya sudah saya share di grup Festival Literasi, Bu Felis. Silahkan. Ya, Pak Boni. Terima kasih. Saya akan membacakan quotes-quotes yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu kelompok 7. Yang pertama itu quotes dari Pak Mul, yaitu jangan merasa bisa, tapi bisalah kita merasa. Lalu dari Bu Sisil, guru itu mengajarkan kemudahan, bukan kerumitan. Dari Bu Murti, dengan kreativitas kita dapat membuat orang lain bahagia, termasuk teman kecil kita. Dari saya sendiri, proses belajar yang menarik adalah di mana guru mengenal dengan baik setiap anak didik. Lalu terakhir dari Bu Vega, guru yang hebat melahirkan karya dan melahirkan orang hebat, yaitu murid. Terima kasih. Begitu Pak Boni. Oke, terima kasih Bu Felis sudah membacakan. Selanjutnya untuk yang memberikan penjelasan lebih lanjut, saya minta Bu Sisil untuk menjelaskan maksud dan latar belakang dari quote-nya. Monggo Bu Sisil. Halo. Kelompoknya Pak Mul ini. Oh iya, halo. Silakan Bu Sisil. Halo, dengar enggak? Dengar Bu. Dengar Bu Sisil, dengar. Dengar Bu, dengar. Dengar. Ini tadi dari kelompok perbatasan Kalasan. Ini tadi saya tidak satu-satu saya jelaskan untuk latar belakang Pak Boni dan teman-teman, tapi saya memadukan kompilasi itu bahwa ini kalimatnya menarik banget. Dengan kreativitas itu kita bisa mengajarkan suatu kemudahan kepada anak didik di dalam proses belajar yang menarik. Dan dalam proses belajar itu kita dapat membuat orang-orang bahagia. Kalau sudah membuat orang-orang bahagia, apa hasilnya? Kita melahirkan orang-orang yang hebat. Siapa itu? Murid. Itu Pak Boni kesimpulan dari kami kelompok perbatasan, teman-teman tadi yang sudah seperti Lis, Bu Murti, dan lainnya. Terima kasih. Oke, itu rangkumannya. Ya, tepuk tangan untuk Bu Sisil. Nah, lalu kalau penjelasannya Bu, gimana Bu? Bisa dijelaskan? Dari masing-masing teman. Dari tempatnya Bu Sisil aja. Ya, silahkan. Dari tempat saya itu guru itu di masa pandemi ini itu kita mencari yang mudah. Jadi agar apa? Karena yang kita berikan kemudahan itu agar bisa diterima oleh orang tua dan anak didik seperti dikatakan dulu teraplikasi lah. Ini kemudahan. Kita tidak mengajarkan suatu kerumitan tentang aplikasi-aplikasi yang rumit agar kita bisa menyampaikan suatu proyek atau apa, salah satu contoh. Tapi kita memberikan suatu kemudahan sehingga apapun yang kita berikan kepada orang tua, kepada anak didik, itu dapat diterima. Begitu dari hasil saya latar belakang guru memberikan kemudahan bukan kerumitan. Itu Pak Boni. Oke, terima kasih Bu Sisil. Jadi artinya guru menyampaikan sesuatu hal yang mudah diterima anak dengan mudah. Meskipun proses untuk sampai ke sana kreativitas gurunya tidak mudah ya, tentu saja ya Bu Sisil ya. Ya. Baik, begitu. Dari kelompok 7, saya kembalikan ke Budian. Oke, terima kasih untuk kelompoknya Romo dan Pak Boni ya. Kita beri tepuk tangan dulu. Romo beda ya kelompoknya Romo? Oh, iya. Itu baru kelompoknya Pak Boni. Iya, sekalian. Kelompoknya Romo. Kelompoknya Romo siapa tadi? Bu Maria kalau nggak salah. Ya, kelompoknya Romo. Itu spesial didampingi sama Romo. Ada saya,
kemudian ada Bu Sisil SD yang baru, kemudian ada Bu Diah sama Bu Maria TK. Ya. Masa aja banget. Burun zaman dia nih. Pak Wandi jangan gosip Ya, saya langsung ya. Saya langsung ya Bapak Ibu Guru. Dari quotes kelompoknya Romo itu ada, tadi saya sudah sharekan di grup literasi nggih. Saya juga bacakan di sini. Dari saya itu pembelajaran adalah rangkaian yang penuh warna. Kemudian dari Bu Sisil SD yang baru ya. Ini penguatan diri bahwa badai pasti berlalu. Kemudian dari Bu Diah SD, anak hadir dengan beragam potensi yang positif. Kemudian dari Bu Maria, dalam sebuah keluarga harusnya saling mendukung untuk mencapai cita-cita dan tujuan bersama. Dari Romo Edi, PJJ menantang dengan beragam situasi rumit. Guru hadir menawarkan pembelajaran yang kreatif. Begitu Bu Dian yang menjadi quote dari kelompoknya Romo Edi. Wow, keren. Sip. Itu beragam ya Mas Ian ya. Ada mau dijelaskan sedikit ini Bu Retno ya ini? Ya, saya coba bantu memaparkan sedikit diskusi kelompoknya Romo Edi tadi. Jadi dari kelompok kami itu melihat bahwa gambar itu merupakan perpaduan warna yang macam-macam. Ada ketegasan warna juga, warna-warna yang dominan seperti biru, hitam, merah menyala. Warna-warna tersebut dipadu-padankan menjadi satu kesatuan, menjadi suatu gambar yang abstrak, gambar yang multitafsir, karena kita itu berbeda-beda dalam menginterpretasikannya. Jadi semua orang memiliki sudut pandang yang berbeda ya Bu ya ketika melihat gambar tersebut. Nah kemudian mengkorelasikan dengan pembelajaran, kami melihat bahwa warna-warna itu melambangkan berbagai macam elemen atau komponen dalam pembelajaran. Seperti kata Bu Sisil tadi itu melambangkan, menunjukkan perpaduan perasaan yang dirasakan oleh Bu Sisil saat PJJ. Kemudian dari Bu Diah, beliau melihat bahwa gambar warna-warna tadi menunjukkan hal-hal positif dalam diri anak, dan dia bisa melihat berbagai macam karakter dalam diri anak yang bisa dilambangkan dengan warna-warna tadi. Begitu juga dengan Bu Maria. Bu Maria melihat banyak beragam warna, dan itu menunjukkan karakter dalam setiap komunitas atau pemukiman yang tadi dikatakan Bu Maria. Begitu Bu Dian. Oke, siap. Wah, maknanya sudah di masing-masing ya. Ya. Terima kasih. Oke, selanjutnya sip banget buat yang tadi. Nah, selanjutnya dari kelompok saya, saya minta tolong kepada Bu Nani untuk menjelaskan dulu. Halo. Hai. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Terdengar Bu Nani. Semoga ini koneksinya stabil ya, karena tadi sudah berapa kali keluar masuk di ini meeting. Terdengar. Oke, sebentar, saya golek KPN dulu. Jadi belum apa-apa udah jadi ya. Dari kelompok kami itu ada, nggak tahu sih ini istilahnya quotes atau memang kesimpulan dari pendapat masing-masing. Jadi di kelompok kami itu tadi anggotanya ada Butika berpendapat bahwa kita bermula dari sebuah harapan, memulai perjalanan bersama, membangun semesta yang harmonis, indah dan asik. Pada mulanya adalah sebuah harapan dan segalanya menjadi indah, harmonis, baik adanya.
Lalu ada Bu Gita yang melihat gambar tadi, lalu teringat sebuah journey. Atau perjalanan yang berwarna-warni. Masih connect kan? Ya, masih. Cuman gambarnya yang berhenti. Halo? Masih masuk, Bu? Masih connect, Nani. Lalu ada dari Pak Isa itu melihatnya dari kebersamaan dalam harmoni. Kebersamaan karena saya baca catatan, jadi mungkin ke paus ya. Oh ya, oke. Pak Isa berpendapat bahwa dari gambar tersebut dia melihat ada kebersamaan atau keberagaman dalam harmoni. Lalu Bu Cinta, yaitu dimulai dari secercah harapan dalam journey yang asli. Bacanya apa sih? Bagaikan perjalanan planet dalam galaksi yang membentuk harmoni yang indah. Lalu semesta tidak tidur dan selalu berhasil memberi makna pada setiap prosesnya. Itu quotes atau apa tadi kata-kata bijak yang kami dapatkan dari diskusi. Untuk penjelasannya mungkin ada teman yang bisa membantu. Iya, sampai hilang kabarnya Bu Naning ya. Bu Naning masih sana, Bu Naning? Ya. Oke, baiklah. Koneksi ya. Masih, tapi sinyalnya itu. Oke, baiklah. Ya, dari kelompok kami memang tadi ini ya berdiskusi. Nah, belum sampai pada kesimpulan bersama. Ya, dari kelompok 2 memang tadi cukup sering trouble dalam hal jaringan ya. Tadi ada yang timbul tenggelam, tadi Bu Novita juga sempat sulit masuk, jadi belum masuk diskusi. Pak Isa juga tadi sempat menghilang, lalu masuk lagi. Ini juga Bu Naning agak kesulitan sinyal. Oke. Nah, ada beberapa kata kunci, yaitu mengenai kata indah, journey, kebersamaan, secercah harapan, dan asyik. So, 5 kata kunci itu tadi yang kemudian menjadi kata kunci kami bersama, karena masing-masing dari kami memaknainya dengan sangat dalam tadi dan lihat dari quotes masing-masing. So, ya ternyata masih ada 2 kelompok lagi, yaitu yang bersama dengan Pak Windu. Terima kasih untuk teman-teman kelompok 2 sana. Lalu kita masuk lagi ke kelompoknya Pak Windu. Ada 2 kelompok di Cipuwatu sepertinya. Pak Windu. Ya, saya di sini masih 3 kelompok, Bu Dian. Oh, 3 kelompok. Ya, saya mendampingi 2 kelompok tadi, yang online dan offline. Oh ya, mangga Pak. Baik, sekarang mulai dari yang offline dulu ya. Baca saja, Pak. Ya, Bu. Pak Windu. Siapa yang mewakili dari kelompok? Oh, Bu Raras, silakan Bu Raras. Ya, cukup dibacakan quote-nya saja ya.
Suara saya bisa terdengar? Sudah, bisa. Bisa, Bu. Bisa. Kami akan langsung membacakan kesimpulan quotes-nya, yaitu berjalan bersama dengan berani, mencoba sesuatu yang baru dalam mencapai tujuan bersama. Itu. Terima kasih. Monggo Pak Windu. Terima kasih, Bu Laras. Baik, terima kasih Bu Laras. Selanjutnya kelompoknya Bu Alam, Pak Yules, Pak Janu, Pak Moko, Pak Ari. Silahkan Bu Alam. Ya, terima kasih Pak Windu. Ya, saya akan membacakan pesan kami dari kelompok kami tadi. Yang pertama, untuk memekarkan anak, yang dilakukan pertama kali adalah mengenal warna anak masing-masing. Yang kedua, harus selalu optimis dalam mendampingi anak agar anak juga menjadi optimis. Ketiga, bersiap menjadi pelayan seperti background warna-warni anak sehingga warna-warni itu semakin tampak indah. Yang keempat, agar mampu mendampingi anak harus mengenal warna diri sendiri terlebih dahulu. Terakhir, beragam tetapi jika disatukan akan menjadi kesatuan yang utuh. Terima kasih. Terima kasih Bu Alam. Baik, terima kasih Bu Alam. Selanjutnya untuk yang online terakhir ini Bu Sangsang kan? Iya Pak, baik. Suara saya terdengar? Iya, terdengar Bu. Oke. Di sini tadi saya berdiskusi bersama Pak Wandi, Bu Rumai, dan Bu Nindi didampingi oleh Pak Windu. Lalu saya akan mencoba merangkum dari beberapa quote yang sudah disampaikan tadi. Oke. Keberagaman dan kebersamaan yang membawa keindahan. Jadi dari lukisan tadi kan terdapat warna-warna yang banyak yang saling bercampur, saling mengisi, yang akhirnya menghasilkan komposisi gambar dan warna yang indah. Jadi banyak warna yang bercampur tadi itu digambarkan seperti kondisi saat ini. Saat ini kita bersama menghadapi berbagai keunikan dan berbagai keberagaman anak yang di belakangnya juga terdapat background gelap, tapi dari warna-warna tersebut bisa memunculkan suatu harapan yang akhirnya memunculkan suatu optimisme. Jadi mencari keindahan untuk menimbulkan sinergi dalam apa ini tadi lupa saya memunculkan. Ya intinya itulah, mencari keberagaman dalam menimbulkan keindahan. Terima kasih. Terima kasih Bu Sangsang. Oke Bu Sangsang, terima kasih. Saya kira belum menjelaskan prosesnya ya Bu Dian. Ya sudah cukup Pak. Terima kasih. Ya oke, silakan waktu saya kembalikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Windu dan 3 kelompok di sana, keren banget. Kita kasih tepuk tangan untuk kita semua. Yeay. Wah, keren. Dari sebuah gambar bisa banyak persepsi, bisa banyak sudut pandang, dan yang keren luar biasanya adalah semua memiliki sudut pandang atau pemikiran yang positif atau positif mindset. Itu dia. Positif mindset. Pola pikir yang sudah positif. Melihat segala sesuatunya dari sudut pandang yang positif. Tuh, keren banget. Semuanya ke arah sana. Nah, teman-teman, dari proses yang keren ini tadi, semoga ada sesuatu hal yang bisa dibawa untuk hari ini dalam rangkaian proses kita. Sebelum menutup kegiatan kita pada pagi hari ini, di grup festival sudah ada link Mentimeter lagi. Sebelum kita tutup, silahkan teman-teman memberikan satu kata yang menggambarkan dinamika kita hari ini.
satu kata untuk yang menggambarkan dinamika kita hari ini. So, silakan teman-teman. Oke. Sudah mengirim? Teman-teman? Sudah, Brian. Ya, terima kasih. Gimana, Bu? Nulisnya di chat? Ya, di grup Festival Literasi sudah ada link untuk membuka Mentimeter, sama seperti yang di awal tadi. Silakan teman-teman membuka itu, lalu masukkan ketikannya di sana. Satu kata mengenai dinamika kita hari ini. So, silakan teman-teman coba lihat. Oke. So, kira-kira apa ya kata-kata yang muncul dari teman-teman? Wow, ada keberagaman berwarna wonderful, menyatukan tubuh, optimis, menyemangati, luar biasa, bermakna, beragam, berpikir positif, indah, unik dalam kebersamaan, luar biasa, seru, asyik, sinergi, bergelora, refleksi, asik, fair play, menarik, harapan, semangat. Wow, keren banget ya yang kita dapat hari ini ya. Wow, keren banget. Dan kita tepuk tangan dulu untuk proses kita hari ini. Senang banget berproses dengan teman-teman semua dan bersyukur banget. Ini semuanya adalah kata-kata positif yang bisa menyemangati kita satu sama lain. Harapannya, ke depannya, entah dinamika kita akan seperti apapun, kita bisa tetap menyemangati satu sama lain dengan kata-kata positif kita yang kita pegang kali ini. Oke. Nah, terakhir yaitu kita akan menutup kegiatan kita hari ini. Terus hanya ada satu lagi yaitu untuk refleksi. Nanti akan ada link Google Form dari Sister untuk refleksi kita hari ini. Setelah ini bisa teman-teman isi, dan sekarang kita bisa menutup dinamika kita dengan berdoa. Gitu ya. Untuk pengumuman Oke, untuk dinamika setahun minggu depan nanti akan diinformasikan selanjutnya ya teman-teman. Sekarang kita akan tutup dengan berdoa. Marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan yang baik, terima kasih atas dinamika yang Kau berikan pada kami semua. Pagi ini kami telah bersharing, berbagi kisah, kami telah berdiskusi, hingga kami bisa menemukan kata-kata mutiara bagi kami semua. Semoga proses kami ini bisa semakin menguatkan satu sama lain, menjadi seruput kisah-kisah yang hangat, menghangatkan satu sama lain, mengakrabkan, dan semakin meneguhkan keyakinan kami sebagai guru bangunan. Kami percaya kasih-Mu nyata bagi kami, Tuhan, untuk terus berkarya, berperan, dan bekerja sama untuk demi besarnya kemuliaan nama-Mu di sekolah bangunan ini. Terima kasih Tuhan. Mari kita tutup dengan menyanyikan lagu Burung Pipit. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, harap di diriku dikasihi Tuhan.
Terima kasih teman-teman atas dinamika kita hari ini yang luar biasa banget, dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, terutama dalam hal koneksi atau bahasa yang kurang pas. Saya mohon maaf dalam penyelenggaraan yang rasanya kurang lancar. Terima kasih untuk seruput hangat kali ini. Kita ketemu lagi next di edisi selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman. Terima kasih. Semangat dan tetap optimis. Yeay. Guru pembelajar.